Gimana kabarnya Pak Lurah? Oke, saya alhamdulillah. Alhamdulillah kan lanjut ke part yang kedua. Ya. Sempatnya kemarin kan kita sudah sempat dari Pak Lurah sudah menggambarkan bagaimana sih pengalaman hidup dari Pak Lurah yang kemarin sempat ada sedihnya, ada senengnya. Sepak terjang Pak Lurah lah sampai berumur berapa kemarin Pak? 54. 54. Nah, itu kan kemarin pemirsa sangat sempat terkesan kan bagaimana sih sepak terjangnya Pak Lurah sampai saat ini gitu loh. Kita lanjutkan ya Pak ya. Siap. Jadi untuk saat ini kita akan membicarakan masalah tentang perpolitikan Pak, langsung masalah politik. Namun sebenarnya saya akan menyapa dulu pemirsa yang ada di silakan. ini Pak. Lumbang Channel, yes. Sifat Lumbang Channel nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan kami sahabat-sahabati semuanya di Lumpang Channel. Tentunya mohon maaf kita melanjutkan yang kemarin yang sempat ada suara-suara Jenggeret. krak-krik ya, jenggeret. Nah, sekarang kita rubah suasananya. Semoga di belakang ini merupakan nuansa-nuansa yang bikin kita lebih semangat lagi. Nah, saya ini mengenalkan kita di sini tepatnya di Dusun Kromodangsan, masih di daerah Kromodangsan, yaitu di tempat yang insya Allah kedepannya akan menjadi sebuah tempat wisata baru di Dusun Kromodangsan di Desa Lumbung Rejo. Langsung saja supaya tidak terlalu lama. Untuk yang pertama, gini Pak Lurah, kita tahu Pak Lurah kan sebagai bapaknya di dusun di Desa Lumbung Rejo. Tentunya Pak Lurah tidak asing lah dengan politik-politik. Kita pengen tahu gini Pak, pengalaman politiknya Pak Lurah itu seperti apa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lumbang Channel dan Mas Amir yang saya hormati. Sekali lagi ngobrol atau diskusi tentang politik memang sangat menarik bagi yang tertarik. Dan saya pikir mau dari sudut pandang mana. Jadi kebetulan saya kan bukan lahir dari persiapan-persiapan politik. Dalam arti misalnya seorang politisi yang ilmiah adalah yang berlatar belakang politik, misalnya dia belajar ilmu politik misalnya. Saya kan enggak gitu. Jadi betul-betul hanya berjalan sesuai dengan nasib saya pikir, karena memang tidak ada gambaran sama sekali. Jadi berawal ya dari awal saya sekolah, kemudian selesai SMA itu kebetulan di kampung ini saya jadi ketua Karang Taruna. Berawal dari ketua Karang Taruna. Ya, ketua Karang Taruna. Nah, di situ orang mungkin melihat ada sisi-sisi yang mungkin saya memenuhi syarat, kan, katakanlah seperti itu, untuk menjadi leader atau pemimpin gitu ya. Kemudian sesuai dengan perkembangan sekolah ya, setelah dari SMA saya kuliah. Kemudian selesai kuliah saya itu tadi berjumpa dengan Romo Ki Haji Abu Salim Ali sebagai mentor saya ya. Tadi kuliahnya bukan di politik ya Pak ya? Bukan, jadi bukan saya kuliahnya itu di keguruan, jadi di UNS tetapi jurusannya keguruan. Jadi pendidikan. Saya mestinya dipersiapkan atau mempersiapkan diri untuk menjadi seorang guru. Seorang guru. Sehingga akan sangat berbeda kok akhirnya sampai di politik ini, memang yaitu tadi nasib. Jadi nasib. Jadi kembali lagi, setelah saya ketemu Pak Kiai Abu, kemudian karena beliau waktu itu juga masih dakwah di mana-mana dan belum ada sopir waktu itu, dan saya yang boleh dikatakan nganggur istilahnya. Itu Pak Lurah saja bisa bilang nganggur. Nganggur. Jadi kebetulan waktu itu saya punya mobil, kemudian juga saya senang karena ya ini mungkin baru gairah beragamanya baru tinggi gitu ya, sehingga saya tumbuh leh tutup. Saya pengen ngaji kok ketemu dengan kiai, yang kiai memberi kesempatan saya untuk berinteraksi, mengenal lebih dalam dari A sampai Z tentang beliau. Dan tentu saja di sela-sela ngaji dari satu tempat ke tempat yang lain itu kita gunakan untuk ngobrol atau diskusi banyak hal. Nah, dari situ kemudian saya tahu bahwa sebentar lagi orang Nahdliyin itu akan membentuk partai politik. Nah, saya diminta untuk ya istilahnya nganter beliau. Jadi nggak ada gambaran waktu itu saya ikut beliau itu targetnya apa, sama sekali nggak ada. Pokoknya saya seneng aja ikut beliau. Kemudian beliau juga menjadi salah satu
bidannya PKB Kabupaten Sleman, betul-betul dari embrionya partai ini berdiri itu saya derek ke beliau. Jadi dari nol, betul-betul dari nol tentang PKB ini saya nggak ngerti. Gabung partai itu kayak apa, politik itu kayak apa, sama sekali nggak ngerti. Nggak ada niat, sedikit pun nggak ada niat. Apalagi kok kemudian menjadi anggota legislatif itu sama sekali jauh sekali dari bayangan. Ada pengalaman juga di legislatif? Ya, Mungkin jadi bisa sedikit diceritakan, Pak. Nah, ini drama, penuh drama. Jadi kan PKB itu berdiri tahun 98. Setahun kemudian terjadi pemilihan legislatif. Iya. Saya juga diutus atau didhawuhi beliau untuk maju. Dan waktu itu saya sudah jadi dalam arti karena 17 kecamatan itu yang menang PKB-nya hanya tempel, maka tempel diberi kebebasan untuk menentukan siapa yang mau dijadikan sebagai dewan. Waktu di hadapan tim majelis penetapan kabupaten, saya sudah didapuk menjadi calon legislatif pertama PKB dari kecamatan tempel. Tapi karena dinamika, akhirnya saya tidak jadi pada waktu 99 itu. Nah, kemudian kita ulangi 5 tahun, kita merangkak lagi, 2004 kita maju, dan alhamdulillah saya di Dapil 1 ini kebetulan dapat 2 kursi, dan akhirnya pada waktu di DPRD, saya menjadi wakil ketua DPRD. Itu pengalaman pertama di legislatif, Pengalaman menjadi pertama wakil ketua. menjadi wakil ketua. Dari yang tidak tahu apa-apa, dari statusnya hanya sopir seorang kiai, kok tiba-tiba kita ada di satu atmosfer yang sama sekali berbeda. Tadi waktu saya jadi kuli pasir ya, mau ketemu Pak RT saja udah seperti ketemu pejabat tinggi, apalagi Pak Lurah. Lah ini setiap hari kita bisa ngobrol dengan Bupati, dengan Forkopimda lah istilahnya, Dandim, Kapolres dan lain sebagainya. Ini sebuah ekspektasi yang di luar dugaan. Dan saya juga nggak ngerti kenapa saya ada di sini gitu kan. Padahal kan tadinya nggak ada gambaran sama sekali, Dan saya pikir juga teman-teman kader-kader yang lain banyak sekali lah yang lebih bagus, yang kemudian lebih memenuhi syarat. Tapi juga inilah akhirnya bahwa Allah itu ada di sini. Kenapa kok saya gitu loh? Kalau semisal diambil arus-arusnya setelah jadi wakil ketua tadi, ada lagi nggak Pak pengalaman sampai sebelum lurah itu? Ya. Jadi setelah saya menjalani khidmat 5 tahun menjadi pimpinan dewan, ya, waktu itu kan ada saya di persimpangan jalan, akan lanjut di dunia legislatif ini atau ke bidang yang lain. Kalau mau melanjutkan di bidang legislatif, arah politik, arah suasananya sudah berbeda. Waktu itu kampanye kalau tidak punya uang banyak nggak mungkin jadi. Jadi para konstituen saya amati itu sudah mulai memakai prinsip wani piro. Nah ini, jadi maju tak gentar membela yang bayar. Jadi kalau kita nggak punya uang, sebaik apapun kita, karena banyak contohnya, itu nggak akan jadi. Sementara kalau yang punya duit, nyatanya ya walaupun kemampuan di dalam berpolitiknya itu mungkin seperti saya pas-pasan, nyatanya juga bisa lanjut. Nah akhirnya saya kemudian mengatakan berhenti dari anggota legislatif. Nah, pada waktu yang bersamaan di desa atau di waktu itu di desa Lumbungrejo, kan Pak Lurahnya sedo. Kemudian terjadi kekosongan pemimpin. Kemudian ada seleksi baru bagi warga Lumbungrejo yang pengen maju menjadi lurah atau menjadi kepala desa. Nah, dari situ saya matur kepada warga saya, warga Lumbungrejo, warga Promodangsan. Ya. Ini gimana? Kan ada pemilihan lurah lah. Mbok sekali-sekali kampung kita ini punya calon. Karena kan kita belum pernah punya perangkat atau kepala desa. Tapi saya nggak punya apa-apa. Mosok pensiunan wakil ketua dewan kok nggak punya apa-apa. Benar, saya nggak punya tabungan. Jadi 5 tahun jadi pimpinan dewan, walaupun gaji saya tinggi, ya akhirnya sampai saya selesai juga, ya alhamdulillah utang nggak ada, tetapi juga tabungan nggak punya. Ini aneh. Jadi saya banyak dikatakan aneh itu. Mongsok jadi pimpinan dewan 5 tahun kok tabungan nggak punya, apa-apa nggak punya, mobil nggak punya, ya benar-benar seperti itu, cuman punya motor aja, motor kreditan aja. Naik jadi lurah itu tahun berapa Pak? Itu tahun 2009. 2009, sekarang 2021. Berarti udah 11 tambah 1, ya, 12 tahun Pak. 12 Berarti tahun. itu kan 2 periodenan itu Pak? Ya, jadi saya menjadi kepala desa, kemudian baru-baru saja ini nomenklatur atau sebutan bagi
desa itu dirubah. Karena kita ada di daerah istimewa Yogyakarta, sebutan desa menjadi kalurahan. Kemudian lurah atau kepala desa itu menjadi lurah sebutannya. Pak Lurah gitu ya. Pak Lurah. Berarti pengalamannya politik tadi DPR, Ya. DPRD, Ya, DPRD Kabupaten Sleman, habis itu Pak Lurah. Ini lumayan bagus lah. Dia tidak terjun, tidak sekolah di politik, tapi mampu bersaing di dunia politik. Apalagi yang kalian yang sekolah di politik gitu ya. Gini Pak, untuk selanjutnya, tentunya bagi yang merasa sekolah di politik, terus apalagi yang nggak sekolah di politik mungkin pada pengen tahu lah bagaimana supaya bergabung di dunia politik, supaya kita bisa masuk ke dunia politik itu gimana Pak? Ya, jadi yang paling pokok sebetulnya yang itu bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa mempunyai modal uang katakanlah, tetapi asal secara pribadi orang-orang yang berkeinginan untuk menjadi legislator atau wakil rakyat. Ya, paling tidak modal yang paling awal adalah dia bisa berkomunikasi dengan orang lain. Mudah berkomunikasi. Ya kan? Bagaimana Ya. mau dikatakan wakil rakyat kalau dia tidak bisa berkomunikasi dengan rakyat yang diwakili? Jelas, ya. Nah, ini pokok. Jadi dia harus bisa berkomunikasi. Kemudian yang kedua, dia dipercaya oleh konstituen, dipercaya oleh orang yang mau diwakili itu. Nggak mungkin kita dipilih kalau yang memilih kita itu nggak percaya sama kita. Bagaimana menumbuhkan kepercayaan itu tentu banyak cara. Di samping kita itu ya boleh dikatakan orangnya nggak sombong, ya kan? Kemudian kita juga entengan, ya toh kan itu Iya. bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan itu nggak berat gitu loh. Kalau semisal masuknya dulu Pak, Ya. katakanlah adalah partai PKB, PAN, PDI, Ya. dan lain sebagainya. Nah, Itu biar bisa biar matching masuk gitu, situ ya. loh Pak. Jadi gini, pertama kalau sudah kita punya keinginan bergabung di organisasi politik, Iya. ya, tentu kita harus berhitung. Kita harus bergabung ke partai politik yang punya basis massa yang cukup untuk menjadikan seorang calon itu anggota legislatif. Punya konstituen, punya basis massa yang jelas. Nah, misalnya di Indonesia ya, nasionalisme itu sudah bergabung dengan PDI Perjuangan. Ya. Kemudian kita, warga Nahdliyin, satu-satunya partai yang didirikan oleh PBNU, PKB. PKB. Kita tahu masanya NU itu berapa, lah itu sudah modal, itu hitung-hitungannya seperti Ya, itu. ya. Oh, berarti kalau saya masuk di satu partai, saya harus yakin bahwa partai yang akan saya masukin ini punya peluang untuk mengirimkan salah satu kadernya menjadi anggota legislatif. Kecuali kalau memang niatnya adalah mencari suasana baru, mencari tantangan. Itu mau mendirikan partai tidak masalah. Kalau masuknya itu loh, maksudnya kan kita apakah harus menyiapkan uang berapa juta atau mungkin punya skill bahasa Inggris atau yang lainnya mungkin Pak? Jadi waktu itu saya bergabung di PKB yang juga belum ada rumusnya, ya toh? Ada rumus. Belum Jadi- mensyaratkan seorang anggota dewan itu harus misalnya harus hafal Al-Qur'an, ya toh? Ya. Atau punya modal sekian miliar, ya toh? Atau punya apalah istilahnya sekiranya untuk modal gitulah. Saya waktu itu merasa nggak punya semuanya. Gelar nggak ada, ngaji nggak bisa, tampang juga pas-pasan, ya toh? Inilah nasib juga. Nah, Karena kalau banyak informasi saat ini itu Pak, Nah, sekarang mungkin ini kalau lain semisal lagi. mau masuk, Ya, katakanlah saya bukan saya mungkin aktif di organisasi masyarakat, tapi belum mengenal politik. yeah. Cuman ya ini sebatas pengen mengenal. Ya. Kalau semisal saya tertarik di dunia politik, katakanlah PKB lah Pak. Ah, Saya pengen masuk di PKB. ya. Saya harus mempersiapkan apa gitu? Ya itu yang pertama mental. 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 Yang kedua adalah yang menilai Allah. Bener nggak niat kita itu mau masuk ke situ? Ya toh? Kalau niatnya baik, ya insya Allah 1000 jalan akan diberikan oleh Allah. Iya. Tetapi kalau niatan kita sudah hanya semata-mata kan saya modal punya 1 miliar, saya harus jadi dewan, bagaimanapun caranya, lah ini nggak ngerti nanti dapat apa kan gitu. Iya. Dan biasanya kan memang nggak ada yang terbuka. Misalnya saya masuk ke dunia politik, kemudian saya jadi anggota dewan, saya mengeluarkan duit berapa itu nggak ada yang mau terbuka. Cuman rumors di masyarakat itu ada semacam ya sudah menjadi rahasia umum. Oh kalau sekarang mau jadi anggota dewan di Sleman misalnya itu 1 miliar, mau jadi anggota provinsi 5 miliar,
DPR pusat 50 miliar. Itu sudah seolah-olah sudah ada di benak setiap para calon kalau pengen jadi. Pancal. Iya. Berarti kalau semisal saya punya keinginan masuk ke tadi partai PKB katakanlah, Ya. itu cukup saya punya mental Ya. sama percayakan sama Allah. Ya. Sama dipercaya oleh konstituen dekat dengan para pengambil keputusan. Oh, Ya Pak Kiai, ya pengurus partai. Ini nggak Nanti bisa masuk. dilepas. Nanti kalau udah masuk, nah gitu ya. Terus gini Pak, katakanlah saya udah diterima nih Pak, diterima di PKB. Ya. Saya punya mental, niat saya udah saya tata dengan bagus ini Pak. Ya. Tapi gimana Pak? Nah. Biar supaya dipercaya di dalam tadi Pak. Nah, supaya kita jelas targetnya, kalau mau jadi anggota dewan ya, kita tinggal di daerah pemilihan mana. Misalnya Dapil 1, Tempel, Turi, Sleman. Kemudian dari di situ, kita sudah melihat teman-teman kita seangkatan itu yang punya ambisi untuk menjadi anggota dewan itu sudah kelihatan. Nah, Ya. kita tinggal mainkan, ya, mainkan seninya di situ untuk bagaimana menonjol di antara para calon-calon tadi. Ya. Lebih baik menampilkan menonjolnya tadi Ya. di antara teman-teman satu dapil. Pertama, bisa menonjol di mata para konstituen. Oh, ya. Yang tidak bisa ditinggalkan adalah menonjol di mata para pengurus pengambil keputusan, tapi jangan lebay. Nah kan, kalau kita terlalu, wah ini orang ini terlalu ambisius, nggak mungkin kita dinaikkan. Nah inilah seninya untuk ngebor di Iya. satu pihak, kita ada di mata pengurus itu nggak sombong, di mata konstituen kita orang yang bisa dipercaya, ya kan? Kemudian di samping itu kita juga harus mempunyai semangat yang lebih tinggi daripada para konstituen kita. Lah, kalau konstituennya kita semangat, kemudian kita hanya sekedarnya, ya jangan berharap kan gitu. Jadi memang seninya di situ, uniknya di situ. Jadi kenapa di antara sekian orang ini hanya beberapa yang bisa masuk di dunia politik itu memang karena seleksi alam ya. Seleksi alam. Ya. Dan kalau dijelaskan detail gitu, mungkin ya sehari nggak cukup untuk istilahnya menyampaikan tips dan triks untuk menjadi seorang politisi. Ini perlu dibuat buku, perlu diterangkan secara sistematis dari pendahuluan sampai akhir itu. Waktunya saya pikir ya relatif panjang. Oke, tadi kan semisal katakanlah kalau semisal ambil pengalaman lah, kita punya Pak Presiden juga itu loh. Pak Presiden bukan sekolah di dunia politik. Nah, Dia seorang insinyur. Itu pun beliau juga bisa Iya. sampai seperti itu. Iya. Pak Itu. Lurah juga seperti itu. Iya. Awalnya guru apa Pak? Sekolah guru apa? Itu, Pak? saya itu dulu sekolah di Universitas Negeri Surakarta. UNS. Jurusan saya administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran. Jadi nggak nyambung. Pak Kenapa? Jokowi itu adalah insinyur kehutanan. Oh, insinyur kehutanan. Ya. Sedangkan profesor-profesor yang mengajar ilmu politik, nggak ada satupun mungkin yang masuk di dunia politik gitu ya. 1-2 lah jadi anggota Dewan Pusat gitu. Soalnya belum tentu orang yang menguasai teori paham di praktek. Nah, gitu. Tapi orang yang di praktek, tapi walaupun teorinya nggak nyampe kan, asalkan dipercaya oleh Nah, masyarakat. tapi ada satu ilmu yang barangkali memang wajib. Seperti Pak Jokowi, seorang tukang kayu, Ya. insinyur kehutanan bisa jadi presiden. Berarti dia tahu ilmu marketing. Bagaimana seorang pembeli itu tertarik dengan penjual. Percaya dengan produk dari penjual. Nah ini yang betul-betul harus dipegang. Ini nggak bisa pura-pura, masyarakat sekarang udah pinter. Jadi masyarakat iya. itu pengen orang yang, ya memang tuntutan masyarakat sih bebas ya. Pengen orang yang jujur, pengen orang yang tegas, pengen orang yang amanah, pengen orang yang bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat ke pengambil keputusan. Oke, terima kasih Pak Lurah. Oke, pemirsa, sahabat-sahabati Lumang Channel, Pak Lurah sangat luar biasa pengalaman-pengalamannya. Mulai dari anggota DPRD Kabupaten Sleman, sekarang menjabat sebagai Pak Lurah. Ini siap untuk 3 periode, Pak? Insya Allah, kalau Allah menghendaki, memberikan amanah, kemudian masyarakat juga masih percaya, ya bismillah. Karena ya nggak punya keahlian lain. Ya. Dan saya masih punya tanggungan anak untuk belajar lah itu. Iya. Nanti mungkin besok kita lanjutkan, Pak. Misal katakanlah langkah-langkah Pak Lurah. Kalau misal baik, tidak nanti jadi kita kupas satu persatu Iya. atau kemungkinan alternatif kemungkinan gitu ya. Dan tentunya teman-teman semuanya, sahabat-sahabati semuanya, kalau kalian pengen bergabung di dunia politik tadi, ikutin pembahasannya tadi. Dan tentunya kalau pengen menjadi seorang pioner di dunia politik, langkah-langkahnya sudah dibahas tadi. Kalau pengen sangat mendalam lagi, datanglah ke Kromo Dangsan. Bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Lurah. Terbuka kan Pak Lurah? Oh, insya Allah siap. Asalkan Pak Lurah punya waktu, tidak sedang mengurus negara dan mengurus keluarga, bisalah
datang ngobrol-ngobrol mau di sungai ini juga boleh. Ya. Ini kedepannya target berapa tahun, Pak? Ya, kita sejadinya saja. Karena kan Sejadinya. nggak ada investor, kita juga hanya gotong royong lah. Gotong royong, tapi sangat luar biasa kalau semisal melihat kedepannya, kalau semisal ini terwujud hampir sama lah sama Watu Purbo. Iya. Bahkan akan lebih bagus lagi. Menjadi pioner di Lumbung Rejo nggak kalah sama Rejo. Ya. Mungkin itu saja Lumpang Channel. Mungkin saja kembali lagi besok untuk kedepannya kita akan membahas tentang bagaimana sih Pak Lurah itu sepak terjangnya kedepannya, bukan pengalaman lagi, tapi untuk langkah kedepannya. Supaya apa? Kita lebih bisa tahu siapa itu Lurah Lumbung Rejo. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.